suara saya bisa didengar? Halo, tes, tes. Tes, tes. Oke ya. 1 menit lagi saya mulai. Sambil nunggu yang lain. Charlie, bisa dengar suara saya? Halo, Charlie. Charlie. Halo, Charlie. Bisa, oh ya. Putus. Afif, Afif. Halo. Bisa dengar ya? Mas Afif. Mbak Eza, Mbak Eza. Ya Pak, dengar Pak. Oke. Ya, 1 lagi berangkat. Mbak Tasya, dengar suara saya? Iya, Pak. Oke, ya, oke. Saya mulai dulu aja. Nanti yang lainnya biar sambil nyusul. Nanti keburu waktunya habis. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Ya, selamat bertemu kembali. Ya, mungkin sambil menunggu yang lain, mic-nya bisa di-off-kan dulu, di-mute saja, biar tidak saling mengganggu untuk komunikasinya. Nanti kalau mau bertanya atau diskusi, silakan bisa dinyalakan mic-nya. Ya. Oke, ini pertemuan yang terakhir ya. Minggu depan, minggu tenang ya. Nanti minggu depannya lagi sudah ujian akhir semester. Ya, ujiannya nanti juga by online. Ini saya siapkan soal yang langsung dikerjakan dengan durasi waktu yang ada. Ya, bisa dikerjakan via HP, bisa juga dikerjakan via laptop nantinya. Ya, nanti nilainya bisa juga langsung keluar, juga bisa langsung dilihat dapat skor berapa. Ya, dipelajari mulai dari pertemuan awal tentunya sampai dengan yang hari ini akan kita bahas. Ya, saya lanjutkan, berikutnya adalah mengenai materi yang terakhir, yaitu berkaitan dengan perintah-perintah yang dipakai di dalam jaringan. Oke, saya tampilkan dulu PowerPoint-nya. Ya, oke, hari ini kita akan bahas ini. Jadi perintah-perintah yang dipakai dalam jaringan atau tools dalam jaringan. Jadi untuk memastikan koneksi tidak hanya berupa kabel ya, kabel kan hanya perangkat, tapi apakah jaringan itu terhubung, bisa komunikasi komputer satu dengan yang lainnya, atau minimal kita bisa tahu informasi apa yang ada pada komputer, pada jaringan, maka kita bisa menggunakan tools. Ada banyak tool yang dipakai sebenarnya, tapi pada kesempatan hari ini saya akan bahas 3 saja yang paling sering digunakan. Ya, yang paling sering digunakan. Ya, yang pertama adalah IP config. Ya, bisa dilihat PowerPoint-nya ya. Bisa. Nah, ya, oke. IP config. Ya, IP config. Jadi IP config ini perintah yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai device atau alat yang terpasang pada jaringan. Nah, jadi komputer saya itu punya nomor IP berapa. Seperti yang kita pernah pelajari sebelumnya, bahwa tiap komputer selain terpasang kartu jaringan juga harus disetting IP address. Ya.
nomor IP. Ada 3 kelas kemarin ya, kelas A, kelas B, kelas C. Nah, barangkali kita lupa nomor IP yang ada di komputer kita saat ini berapa, atau mungkin malah komputernya orang lain. Jadi nggak perlu kita harus membuka kontrol panel dan sebagainya, bisa langsung kita gunakan perintah IP config. Caranya gimana? Ya, dari command prompt. Jadi buka Windows-nya, kemudian cari command prompt. Command prompt itu ada di aksesoris ini ya, command prompt. Nah ini ya, pernah Anda pelajari dulu waktu DOS ya, waktu sistem operasi. Atau juga bisa dari sini ketik aja CMD. Ya, CMD. Nah, enter, nanti akan tampil tampilnya kok ini. CMD. Nah, tampilnya ini ya. Nah, kemudian ketik aja, saya besarkan sebentar biar lebih terlihat teksnya. Ya, segini kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, oke, saya ketikkan IP config. Nah, /all. Ya, IP config garis miring all. Nah, nanti akan muncul informasi, di antaranya yang paling penting adalah pada bagian ini, Ethernet adapter local area connection, atau Anda juga bisa lihat pada wireless kalau menggunakan yang model hotspot ya, jaringan nirkabel ya, tanpa kabel. Karena kebetulan komputer yang saya pakai ini pakai kabel, maka yang saya perlu perhatikan adalah pada Ethernet adapter local area connection. Local area connection sekali lagi ya, local area connection. Di sini ada IPv4. IPv4. Jadi IP versi 4, address alamat IP-nya adalah 10.20.0196 dengan subnet mask 255.255.0.0. Nah, di informasi ini yang bisa Anda dapatkan. Nih. 20.0196 ini termasuk kelas apa ini? Kelas berapa ini? Kelas A, kelas B, apa kelas C? Termasuk kelas berapa ini? Kelas angka 10. Nah, termasuk kelas A. Ya, ini kelas A. Oke, sambil contoh saya sudah remote komputer lain. Nah, ini komputer lain yang saya remote dari komputer saya. Saya coba ketik juga CMD di sini. Saya ketikkan perintah yang sama tadi, IP config /all. Nah, munculnya adalah 10.20.116. Jadi kalau komputer saya tadi yang saya gunakan nomornya adalah ini 0196 ya, ini ya 0196. Komputer lain yang sekarang saya remote 10.20.116. Jadi yang komputer yang ada di jaringan umumnya mempunyai nomor IP yang berbeda-beda. Oke, lanjut. Nah, itu perintah yang pertama ya. Jadi untuk memeriksa nomor IP komputer kita berapa, ketik aja IP config. Ya, boleh pakai IP config, boleh IP config /all boleh supaya tampil semuanya. Ya, perintah kedua adalah ping. Pernah dengar kata ping di mana? Pernah dengar kata ping di mana? Di BBM, Pak. BBM ya. Ya, jadi dulu sangat populer di BBM. Gantinya assalamualaikum ya, gantinya selamat pagi. Yeah. Ping dulu baru kemudian apa kabar gitu ya. Nah, perintah ping ini juga di komputer dan bahkan lebih dulu ketimbang yang ada di BBM. Jauh lebih lama. BBM itu kan tahun berapa itu? 2009-an mungkin ya, 2009-an, 2010. Nah, perintah ping ini tahun 90-an sudah ada dan juga digunakan bahkan sampai sekarang masih terus dipakai. Nah, kita bahas coba. Ini perintah yang paling banyak dipakai, paling sering dipakai. Ya, fitur ping CMD pada Windows yang berfungsi membantu pengguna mengetahui jaringan komputer apakah baik atau buruk. Nah, jadi kita bisa tahu
jaringan, baik itu lokal ataukah jaringan internet, itu dalam kondisi stabil, dalam kondisi bandwidth-nya besar, kecil, putus, ataukah nyambung dengan bagus, ya kecepatannya berapa, itu bisa kita gunakan dengan menggunakan perintah ping. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai aplikasi, cukup menggunakan perintah ping pada Windows, pada CMD ini sudah memadai. Nah, perintah ping lihat, itu sudah digunakan mulai tahun 93 bahkan. Ya, 93. Ya, sudah sangat jauh sekali. Cuman memang sangat populer waktu dipakai, diterapkan di BBM. Ya, jadi setiap kali orang mau bertanya ping dulu, baru kemudian memberikan informasinya. Ya, tapi sebelum itu sudah ada perintah ini. Ya. Nah, fiturnya ping ya, itu terinspirasi dari cara kerja sonar pada kapal selam. Nah, di film-film biasanya kalau ada kapal selam itu ada layarnya muter-muter gitu ya, pilih. Nah, kemudian kalau nanti di layarnya sonarnya itu ada halangan, entah itu kapal lain atau ikan besar atau mungkin ada karang misalnya, maka akan memberikan sonar balik, memberi informasi kepada si drivernya kapal selam bahwa di kejauhan sekian kilometer ada objek ya, yang berada di sekitar kapal tadi, sehingga kapalnya bisa ambil kendali untuk muter atau berhenti atau mempercepat dan sebagainya. Jadi mengirimkan sinyal untuk mengetahui benda di sekitar. Nah, ini pula yang diterapkan pada ping. Jadi perintah ping itu mengirimkan sinyal. Nanti kalau sinyalnya itu diterima akan ada respon. Nah, respon yang didapatkan itu bisa kita gunakan sebagai analisa jaringan yang sekarang kita gunakan ini dalam keadaan baik ataukah ada masalah. Ya, karena kalau jaringan masih baru, bikin kabel kayak kemarin ya, colokkan ke komputer, oke, tidak masalah. Tapi sekian hari ke depan, sekian minggu atau bahkan mungkin sekian tahun ke depan kan tidak jaminan kabel tadi juga kemudian masih dalam keadaan baik, pasti ada masalah. Nah, masalah ini bisa kita identifikasi di awal dengan menggunakan perintah ping, tanpa perlu harus kabelnya rusak, ganti kabel, ya tiwas sekian ratus meter kabel digulung, diganti, dipotong, ternyata masalahnya bukan pada kabel, hanya mungkin barangkali konektor RJ45-nya yang kotor, atau mungkin komputernya itu sendiri yang tidak bisa ngirim sinyal misalnya. Nah, ini sebelum itu bisa kita gunakan perintah ping ini terlebih dahulu. Ya, nah ping sendiri, nah sebenarnya singkatan ya, singkatan dari paket internet gopher. Ya, paket internet gopher, PI ya, N-nya ini ya, PNG, ping. Jadi singkatan ya. Ya, ini sebuah perangkat dalam Windows yang biasa digunakan dalam pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Ya, prinsipnya adalah dengan mengirimkan pesan. Jadi ping itu mengirimkan pesan. Ya, kalau dulu sebelum ada WA ini pakai BBM, tandanya bahwa pesan itu sudah dibacakan muncul R. Ya. Ya, ada huruf R. Oh, itu wis moco, gitu kan? Kalau sekarang kan di WA lebih canggih lagi. Munculnya pakai tanda centang 2 warna biru. Atau bahkan ada yang iseng-iseng centangnya nggak diaktifkan. Itu diwoco apa dulu nggak ketok ya. Nah, tapi prinsip itu dipakai. Di BBM itu dipakai itu. Jadi kita bisa tahu, oh ini sampai, oh ini dibaca, oh ini belum dibaca. Beda kalau pakai SMS ya. Anda SMS ke teman Anda nggak tahu itu janjane terkirim apa ora, wis diwoco apa ora. Nggak tahu. Tapi kalau menggunakan aplikasi tahu. Nah, prinsip ini sebenarnya menggunakan prinsip yang ada di ping tadi. Nah, pesan yang dikirimkan itu namanya adalah ICMP, Internet Control Message Protocol. Ya. Nah, pesan tadi dikirimkan lewat alamat jaringan. Ya. Nah, ping itu umumnya digunakan untuk komputer yang memiliki koneksi internet kebanyakan ya. Jadi untuk memeriksa koneksi internet, walaupun tidak harus, bisa aja jaringan LAN. Ya, dia hanya antar 2 komputer, 3 komputer kemarin ya, peer to peer atau kayak yang server yang komputer terbatas. Saya pengen tahu komputer yang rusak itu yang mana sih, yang pojok atau yang mana ya. Jadi jangan dibongkar semuanya.
di ping aja satu-satu, ping. Oh, kalau nanti dinyalakan kok pingnya bisa replay, artinya komputer itu memberikan pesan balik, artinya juga komputer itu dalam keadaan bisa berkomunikasi. Jadi tidak langsung menjustifikasi bahwa rusak, ganti komputer, ganti kabel. Nah, ternyata perkaranya barangkali hanya sepele saja. Nah, sebelum itu kita tes pakai pentaping ini. Ya, ini fungsi ping diantaranya ya. Yang pertama untuk troubleshooting, jadi memeriksa kondisi dari jaringan, baik parah tidak ya, koneksinya kecepatannya berapa. Nah, ini fungsi utamanya itu untuk troubleshooting pada sebuah jaringan komputer. Jadi seorang teknisi jaringan itu langkah awal yang pasti dia manfaatkan adalah pentaping sebelum nanti lanjut ke hal-hal yang lain. Jadi ini dasar dari jaringan setelah Anda menguasai hardware, setelah Anda instalasi ya, ping. Kemudian yang kedua adalah memeriksa koneksi sebuah jaringan. Jadi apabila nanti ping dan dibalas, artinya ada hubungan, ada koneksi. Ya, kalau di main pakai simbol R sama centang 2 warna biru. Nah, kalau di komputer nanti ada balasan. Jadi kalau seseorang itu dihubungi kok kemudian dia bales, artinya orang itu bisa komunikasi. Ya, tapi kalau nggak ada balasan, ya berarti artinya ada masalah. Macam-macam balasannya ya, masalahnya ya, bisa mungkin kontak yang dihubungi keliru, ya, bisa mungkin perangkat yang digunakan dalam keadaan mati misalnya juga bisa. Sama kayak Anda kalau telepon orang lain, kalau misalnya kan ada nada-nada tertentu yang memastikan bahwa apa yang terjadi dengan lawan bicara kita. Ya, kalau misalnya tulalit, 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 oh berarti nomornya mungkin keliru nulisnya. Ya. Atau mungkin muncul pesan, nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Nah, ya. Atau mungkin adanya panjang tit, tit, ya, berarti aktif tapi nggak diangkat misalnya. Jadi bisa tahu itu aktif, aktif tidak diangkat dan sebagainya nomornya atau mungkin nomornya sudah kadaluarsa dari informasi suara yang kita dapatkan waktu telepon. Nah, sama juga waktu di jaringan. Nah, apabila tidak mendapatkan balasan, maka perlu diperiksa kembali. Barangkali ada kabel atau LAN card yang mengalami kerusakan. Ya, kabelnya, kartu jaringannya mungkin, atau mungkin bahkan komputernya itu sendiri yang tidak bisa mengirimkan sinyal kepada komputer yang lain. Yang kedua, memeriksa koneksi. Yang ketiga adalah kualitas jaringan. Nah, jadi jaringan yang kita pakai ini lancar, stabil, ya, ataukah putus nyambung gitu misalnya ya. Nah, nanti bisa tahu dari munculnya statistik pada paket loss-nya. Kemudian yang ketiga, bandwidth-nya berapa? Ya, jadi kalau bandwidth-nya nanti besar, maka ya kita bisa mengirim data yang besar dalam waktu yang lebih singkat. Ya, sebenarnya kalau bandwidth-nya kecil, maka file-file yang nantinya akan kita kirimkan ya barangkali butuh waktu lama. Ya, kayak kalau Anda misalnya di blank spot jaringan, kemudian Anda download yang ada di WA itu kan kuwer rampung gitu ya. Nah, itu bandwidth-nya barangkali kecil. Atau bisa juga kalau bandwidth-nya besar begitu Anda sentuh langsung kelihatan videonya. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini barangkali? Belum ada? Belum ada, Pak. Ya, oke, lanjut. Ya, ini macam-macam ping. Ada ping loopback, ada ping alamat tertentu, ya. Ada ping nama suatu host, ini variasinya. Saya contohkan aja langsung. Ya, saya ada ping namanya ping loopback. Ping loopback itu dengan mengetikkan ping localhost. Atau sebelum ping loopback kita coba dulu tadi komputer lain yang tadi sudah saya koneksikan nomor IP-nya ini.
10, 20, 1, 16. Saya mau mencoba komunikasi komputer yang saya gunakan ke komputer yang punya nomor IP ini. 10, 20, 1, 16. Apakah antara komputer saya dengan komputer ini bisa terhubung? Nah, kalau udah terhubung bisa, artinya nanti Anda bisa ngirim file, bisa saling berkomunikasi, bahkan remote komputer seperti ini bisa selama terhubung antara dua komputer tadi. Ya, 10, 20, 1, 16. Saya katakan di sini ping 10, 20, 1, 16. Ya, ingat nomor ini bukan nomor komputer saya. Komputer saya tadi nomornya ini 10, 20, 0, 1, 96. Ya, komputer lain nomornya ini. Nah, saya enter. Nah. Apa yang Anda lihat? Lihat apa ini? Ada pesan apa? Halo? Ping. Nah, terus bawahnya ada pesan apa itu? Kelihatan enggak? Yang mana, Pak? Ya ini habis ping ini ya, ping 10, 20 kan tadi bintangnya ini saya enter. Munculnya ini Iya. Nah, Iya. terbaca enggak? Iya, baca. Apa? Yang tampil ada pesan apa di bawahnya? Ada kalimat apa? Mengulangi. Mengulangi. Mana mengulangi? Mana sih, Pak? Yang mana, Pak? Kilo, sini kilo. Reply itu toh, Pak. Ah, iya. Replay. Ada berapa kali? Iya, Pak. Maaf, Pak. Bahasa Inggrisnya Jawa. Oh, ngono. Ya. Replay sebanyak berapa itu replaynya? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 kali replay. Nah, kalau saya ping ke komputer yang nomor IP-nya ini, kemudian komputer tadi merespon, menerima, maka paket yang tadi saya kirimkan, jadi ping ini mengirimkan paket sebenarnya. Saya ngirimi data, kemudian data itu dikembalikan lagi ke saya. Kalau komputer yang bersangkutan itu dalam keadaan aktif. Ya, muncul di replay, dikembalikan lagi. Dikembalikan sebanyak 4 kali. Jadi ada data kembali dari nomor 10, 20, 1, 16. Kalau muncul pesan replay ini, artinya komputer ini, IP komputer ini, komputer dengan IP ini merespon dan memberikan pesan balik. Oleh saya aktif. Datamu tak kembalikan ini loh. Nah, muncullah informasi ini. Dengan kata lain, intinya, kalau muncul replay, berarti ada komunikasi antara dua komputer. Nah, sini. Contoh lagi ya. Saya sudah connect ke internet. Saya ketikkan ini. Google.com. Ping google.com. Saya enter. Muncul pesan juga ya. Saya nggak menyebutkan nomor IP-nya Google sekian nomornya, tapi saya cukup ketikkan ping google.com. Maka munculnya pinging google.com 74.125.24.138. Artinya apa? Ini nomor IP miliknya Google. Nah, karena Google aktif di internet dan komputer yang saya gunakan juga connect internet, maka muncul pesan dari Google. Servernya Google memberikan respon. Nyambung. Kali waktu ini tersambung komputernya. Oke, waktunya 10 menit lagi habis. Nanti istirahat sebentar, terus saya sambung lagi ya. Ya, Pak. Oke, tadi saya lanjutkan dulu. Kita habiskan dulu yang 10 menit ke depan. Ya. Nah, data yang dikirimkan ada 32 bit nih ya. 32 bit sebanyak 4 kali, butuh waktu 26 milisecond. Jadi data yang saya kirimkan dari komputer yang saya pakai saat ini menuju ke Google, supaya sampai ke Google itu butuh waktu 26 milisecond. 26 milisecond, bukan detik tapi mili ya, milisecond, lebih kecil dari miliknya detik. Nah, begitu cepatnya data itu sampai ke servernya Google yang ada di Amerika sana.
Nah, TTL, apa ini TTL? Ada yang tahu? TTL? Hah? Ada yang tahu TTL singkatan dari apa? Halo. Apa singkatan TTL? Tempat tanggal lahir? Bukan ya, apa tetelan? TTL itu singkatan dari time to life. Ya, time to life. Jadi waktu hidup data. Artinya data di jaringan itu juga punya usia. Ya, dengan demikian data itu bisa habis, bisa hilang kalau ada di jaringan dan tidak menemukan sumbernya. Ya, angka 56, ya di tiap kali dia melewati komputer, dia akan berkurang 1. Jadi tempat saya gunakan ke servernya Google yang ada di Amerika, itu seperti kalau kita naik pesawat transit gitu ya. Transit. Nah, kita punya maksimal 56 transit. Kalau sampai 56 transit kok tidak ketemu dengan servernya Google, data itu akan dihilangkan. Atau misalkan kirim paket kok sampai 56 tempat, kok paketnya nggak nyampe-nyampe ke alamat yang dituju, paket itu akan dihapus, akan dihilangkan, akan dimusnahkan. Jika tidak ada data yang berdiri atau hidup di jaringan yang tanpa pemilik. Ini fungsi. Paling bawah, ini ada paket send, nanti paket yang dikirimkan 4, diterima 4, loss 0. Nah, ini tidak ada yang hilang. Nah, biasanya kalau Anda ingin ngecek jaringan itu gini. Nah, kalau mente ini. Ya, mente. Nah, ini kalau mente, lihat hasilnya. Apa yang terjadi? Hah? Kalau ada minus T, yang terjadi apa ini? Replay. Ya, replaynya gimana? Kalau tadi normalnya berapa? Banyak. 4 kali ya. Ini berapa ini? Ya. Banyak. 32 ya. Lebih. Tak kesele ini. Tak matiin komputer. Ya, itu looping. Saya hapus dulu, saya tekan Ctrl C untuk menghentikannya, tekan Ctrl C. Nanti berhenti, Ctrl C akan berhenti. Nah, berarti muncul ada 49 kali paket dikirimkan, 49 paket dikembalikan. Loss 0. Jadi tidak ada yang hilang. Nah, minus T tadi ini, google.com min T atau ping nomor IP berapapun ya, ini IP berapa, minus T itu looping. Nah, artinya terus-menerus. Fungsinya itu apa? Fungsinya tadi untuk memeriksa kestabilan dari jaringan. Lihat angkanya, terutama di bagian angkanya ini. Ya kan, 29, 37. Ya. Bervariasi ya angkanya ya. Ya. Nah, kalau angkanya variasinya nggak terlalu besar, selisihnya, artinya bisa dikatakan jaringannya stabil. Jadi Anda download, upload itu stabil kecepatannya. Tapi kalau angkanya kadang kecil, kadang besar, sampai ratusan, bahkan sampai ribuan misalnya, nah itu menandakan bahwa jaringannya ya stabil, naik turun. Bahkan kadang-kadang muncul ada pesan ini, request timeout. Request timeout. Nah, kalau ada pesan seperti ini, RTO ya, atau RTO. Nah, ini artinya jaringan yang Anda gunakan putus. Tengah-tengah gini ada request timeout. Oh, berarti pedot. Nyambung lagi, replay, request timeout lagi. Replay, request timeout. Nah, itu berarti jaringannya nggak stabil ya. Di kadang nyambung, kadang putus. Nah, itu biasanya untuk memeriksa kestabilan jaringan tadi. Ya, ketika lagi ini kalau cuma ini itu kan 4 kali tadi ya, 4 kali.
Jadi kalau saya ketikkan main T, tadinya 4 kali, maka akan jadi M berulang kali. Kalau LAN, kalau pakai internet angkanya gede-gede tadi lihat nih, 32 ya. Tapi kalau LAN biasanya angkanya harusnya di bawah 1 mili harusnya. Ini kan tadi saya pakai LAN, ada komputer lain yang di sebelah saya, yang saya konekkan juga di jaringan, kemudian saya ping ini. Nah, waktunya 1 milisecond. Nah, 1 kali milisecond. Nanti kalau angkanya gede kok di jaringan LAN, jaringan lokal, angkanya sampai ratusan, berarti jaringannya bermasalah itu. Mungkin kabelnya ada yang bocor atau putus dan sebagainya. Oke. Ya itu satu lagi ada loopback ya. Ada loopback. Ya, jadi ada namanya ping localhost. Ping localhost. Kalau dia harus ping nomor IP, ini ada ping localhost. Nah, localhost itu akan menemukan nomor 127.001 sebenarnya ini ya. 001 ini ya. Nah, localhost itu artinya komputer yang kita gunakan. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi jaringan apakah komputer yang saya pakai dalam keadaan sehat atau tidak, normal atau tidak. Kalau Anda ketikkan ping localhost saja kok sudah munculnya request timeout, request timeout. Nah, artinya yang bermasalah sebenarnya komputernya. Jadi nanti kalau dikoneksikan ke jaringan, ya tetap aja bermasalah. Jadi kalau ping localhost sudah munculnya replay, berarti komputernya bermasalah. Kalau di ping nomor tadi 2016 kok munculnya request timeout, nah berarti artinya bisa jadi kabelnya yang bermasalah. Paham ini? Paham. Jadi kalau ping localhost kok mudah muncul request timeout, komputernya ganti, gampang ini ngono. Kalau punya sudah request timeout. Tapi kalau localhost replay, kemudian Anda sambung ke komputer lain di ping nomor yang lain kok masih muncul request timeout, berarti kabelnya yang perlu Anda rubah atau Anda ganti. Loopback itu. Ya, loopback ini dulu ada nomor IP yang nomornya 127.001 yang tidak boleh dipakai. Sebabnya karena localhost-nya tadi. Ya, ini penjelasan tadi ya, cara kerja fungsi perintah ping di TMD adalah mengirimkan paket serta beberapa data lainnya ke tujuan. Selanjutnya host tujuan akan memberikan pesan menggunakan paket replay tadi dengan data yang telah dikirimkan sebelumnya. Secara default butuh waktu sekitar 1 detik sebelum ke echo berikutnya. Kasih sudah ya, ping main T sudah tadi, ping min A ini kalau pengen tahu nomor ID-nya. Min B ini untuk memperlebar waktu tadi. Jadi kalau Anda pengen waktunya itu agak panjang, bisa pakai min B. Ya, min T looping terus menerus. Min A untuk bisa mengetahui nomor IP ini miliknya siapa. Ya. Kalau ping min B ini untuk mengetahui nomor waktu yang Oke, ini waktunya habis. Saya cut sebentar, ya pending sebentar. Nanti masuk lagi saya umumkan nomor meeting yang baru. Umumkan lagi. Ya, kita dulu minum-minum, ambil cemilan. Ya, oke. Jadi perintah ping tadi kalau kita jalankan seperti ini tadi ya. Ping ini pakai nomor IP misalkan 8.8.8.8. Contohnya pesan seperti ini. Nah, lihat di sini baiknya relatif sama 32, baik itu LAN maupun internet. Nah, time-nya beda ya. Nah, time-nya ini lihat, ini ada yang cuma 166 milisecond, ada yang sampai 1236 milisecond. 888 ini servernya Google ini ya. Jadi kalau angkanya kecil dan stabil, berarti kecepatannya lumayan cepat dan stabil. Tapi kalau angkanya dapatnya besar sampai ribuan seperti ini dan semuanya kok ribuan misalnya, berarti bisa dianalisa bahwa jaringan itu kecepatannya rendah, ya, lambat, lemot, ya, lemot.
Nah, kalau besar, kadang kecil, kadang besar, kadang kecil, nah berarti tidak stabil koneksinya. Ya, kadang cepat, kadang lambat. Jadi kayak motor tuh digas, rem gitu ya. Nah, TTL tadi time to life 46. Ya, kalau di jaringan lokal angkanya biasanya besar sampai 100-an lebih, tapi kalau internet angkanya biasanya kisarannya di bawah 50. Nah, ini batasan data itu akan tinggal di jaringan. Jadi kalau dia sudah 46 tempat dilewati, maka data itu akan dihilangkan kalau belum sampai pada tujuannya. Nah, ini minimalnya, ini maksimalnya ya, rata-rata ini. Jadi rata-rata kecepatan internetnya adalah 484 milisecond per mili per detik ya. Ya, oke. Ini pesan-pesan yang muncul di ping tadi, ada replay. Jadi jika muncul pesan replay, artinya komputer tujuan memberikan respon terhadap pesan yang dikirim. Ya, dengan kata lain ada hubungan. Ya, komputer tujuan memberikan pesan bahwa kembali terhadap komputer pengirim bahwa pesan yang dikirim sudah diterima. Dengan kata lain, perangkat komputer tujuan masih terhubung dan dapat diakses. Ya, intinya nih, jadi kalau pesannya replay, oh connect. Ya, kalau pengen dianalisa lebih lanjut, ya angka yang tadi muncul bisa Anda perhatikan. Kemudian juga kadang muncul RTO, request timeout. Nah, RTO ini berarti tidak ada balasan dari penerima. Nah, kita ngirim ke sana, sananya nggak respon, wes mandek. Ya, paket yang dikirim sudah sampai, tetapi komputer penerima tidak memberikan balasan, ya, atau mengabaikan. Ya, ini ya tidak bisa juga 100% kemudian komputer tujuan itu mati, tidak. Ya, bisa jadi karena down. Baru demikian bukan berarti komputer tujuan dalam kondisi down, penyebabnya bisa macam-macam, bisa firewall. Jadi firewall itu apa ya, kayak ya, kalau ada tekannya dinding api sih. Dia pintu masuk antara jaringan di sebuah perusahaan dengan dunia internet. Nah, ini ada kayak pos penjaganya itu ya. Ada filternya itu, ada filter. Nah, kadang-kadang filternya ini juga mempengaruhi sebuah pesan sampai ke sana. Ya, mungkin pengaturannya saking kerasnya, saking tingginya, maka hanya bisa diakses oleh nomor IP tertentu saja. Ya. Atau juga bisa nih kerusakan kartu jaringan. Jadi bisa connect ke sebenarnya jaringan kita tidak ada masalah, tapi komputer yang Anda pakai itu kartu jaringannya error. Maka tadi salah satu identifikasinya coba di ping localhost. Kalau di ping localhost kok masih juga RTO, ya berarti kartu jaringannya perlu diganti. Ya, yang kemarin itu ya, yang ada PCI, ada EGP, ya, ada ISA, nah kaitan dengan itu. Ya, kemudian juga ada pesan muncul kadang-kadang ini, destination unreachable, destination host lengkapnya ya, destination host unreachable. Ini berarti tidak bisa diakses. Ya, tidak bisa diakses. Jadi, ya putuslah begitu ya, putus sambungan. Kemungkinannya tidak ada jalur. Ya, jalurnya putus, kemudian routernya diblok. Ya, diblok oleh router tertentu, tidak bisa masuk ke area tadi. Jadi kayak sekarang inilah, kita tahu mau ke misalnya Solo, tetapi di sana lockdown. Ya, routernya kita tahu, di sana sebenarnya kotanya ya penduduknya boleh-boleh saja di sana. Tapi karena kita luar kota, mau masuk ke Solo dan kita diidentifikasi ada sesuatu yang tidak diperbolehkan ke sana, maka tidak boleh mengakses jaringan. Jadi Anda diminta kalau mau ke tempat lain harus muter dulu misalnya. Mau ke Solo lewat Klaten, ya Klatennya lockdown, ya berarti harus muter mana lagi supaya bisa sampai ke Solo. Jadi cari-cari jalan lain lah, begitu. Ya, yang terakhir ada menu perintah tracer. Ya, perintah tracer ini untuk melacak. Ya, kata dia, jadi kalau kita connect internet, buka www.facebook.com, tampil Facebook, itu bukan berarti kemudian komputer kita connect ke Facebook langsung, tidak. Tapi pasti melewati jalur-jalur tadi. Ya,
Saya analogikan kayak kita kalau ke luar negeri mau kemana gitu naik pesawat transit. Ya transit. Ada yang mungkin transitnya cuma sekali. Ini biasanya maskapai penerbangan yang bonafit. Ya, jadi nggak begitu lama-lama transit. Tapi kalau maskapai penerbangannya biasanya yang apa tidak bonafit ya, yang bukan skala besar begitu, ya biasanya Anda diminta transit. Mau ke Amerika transit dulu ke Singapura, nanti transit dulu ke Filipina, nanti transit mana lagi. Ya. Mungkin bisa sampai 5 kali transit baru sampai ke Amerika. Ya, kayak juga kalau yang ibadah umroh atau haji juga demikian, ada yang langsung naik Garuda, langsung sampai ke Mekah, sampai ke Jeddah atau ke Madinah. Tapi ada juga dulu yang harus kemana-kemana dulu, mampir-mampir dulu, ya, piknik sih. Nah, ini ibaratnya kayak tracer tadi, jadi kita berapa kali kalau sampai ke tempat tertentu. Nah, kita bisa mendeteksi kalau kita buka Google itu sebenarnya ada berapa lompatan, ada berapa komputer yang bisa kita hubungkan. Tinggal ketikkan aja di sini. Saya ping dulu Google, saya harus mendapatkan nomornya Google. Nah, nomornya Google ternyata 74125 ini ya. Oke, saya copy dulu. Ini dulu waktu belajar pengantar teknologi informasi sudah sebenarnya. Saya ketikkan tracer. Kemudian nomor IP-nya miliknya Google tadi, 74. Saya enter. Nah, ini artinya kita sedang mengtrace, ya mentrace itu merunut ya. Kalau saya membuka Google itu sebenarnya ada berapa komputer yang sudah saya hubungi. Nah, angka yang di sebelah kiri ini jumlah komputer yang kita lewati ini. Nah, 13, 14 belum berhenti. Sebentar. Nah, ini ada request MOut, jadi tidak ditemukan. Oh, kayaknya request MOut lagi, berarti jaringannya mungkin sedang dalam kondisi tidak baik. Ya, sambil menunggu perintah tracernya selesai, jadi ini ya, jadi komputer saya tadi keluar dari komputer menuju ke komputer yang nomor IP-nya ini. 10.20.118. Kemudian keluar lagi menuju ke komputer yang nomornya 103.30.181.177. Kemudian keluar lagi menuju ke komputer nomor IP-nya ini. Yang kelima ini. Ya, ke-6 nomor IP-nya ini 103. Ke-7 ini. Ya. 8, 9, 10. Nah, ternyata sampai 19 belum berhenti. Artinya data yang Anda kirimkan kalau Anda ngupload ke Google atau Anda buka Gmail, ya ini sebenarnya melewati komputer-komputer ini. Nah, itulah kenapa terjadi yang namanya rawan pencurian, rawan hacking. Ya, karena bisa jadi waktu Anda mengirim data tadi, di tengah jalan dibegal di sini. Ya, ibaratnya begitu. Di komputer nomor 8-nya ada begalnya misalnya ya. Sudah diintai, sudah di-copy program untuk ngambil data. Ini baru sampai 2 bulan belum selesai juga ini. Oke, saya coba hentikan dulu. Coba sekarang saya ping ke Facebook aja ya. Ping facebook.com. Nah, Facebook nomornya ini 157.240. Saya reset nomornya ini. Nah, ini kira-kira kalau saya ke Facebook itu melewati berapa komputer. Semoga jaringannya lancar, jadi kita bisa tahu ada berapa komputer yang nantinya dilewati. Nah, jumlahnya ini TTL tadi pada waktu ping tadi. Nah, ternyata dari tempat saya gunakan sampai ke Facebook itu melewati 10 komputer nih, 10 perangkat. Ya, 10 perangkat yang saya lewati. Ya, 10-nya adalah Facebook tadi. Nah, ini tadi saya akan sampaikan bahwa bisa jadi di tengah jalan data, file, entah itu foto, dokumen, yang lain, kalau ada orang yang iseng bisa diambil. Mungkin di komputer nomor 6 di CCTV perintah untuk ngambil data. Maka data Anda bisa diambil oleh orang lain. Jadi kehilangan pencurian data itu tidak kemudian karena macam-macam hal ya. Salah satunya seperti tadi, jadi
ada komputer yang dilewati oleh orang lain, kemudian di komputer itu disisipi program untuk ambil datanya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Karena masalahnya kalau kita bicara di komputer, kehilangan data itu tidak seperti kalau kita kehilangan handphone, barangnya hilang enggak. Data kita masih punya. Jadi kita masih punya dokumen di posisi kita, barangkali juga orang yang kita kirimi juga masih punya dokumen yang kita kirimi. Tetapi dokumen itu dimiliki juga oleh orang lain. Ya. Nah, kalau mungkin hanya sebatas gambar, foto, video, enggak masalah. Tapi kalau ini misalkan rahasia negara barangkali ya, nah ini perlu diwaspadai. Nah, maka di antara itu salah satunya tadi ada dipasangi firewall, dipasangi router, di enkripsi, datanya itu tidak dikirimkan dalam bentuk yang aslinya, tapi diamankan dulu, dienkripsi lah. Di enkripsi itu enggak semata di zip saja ya, tapi diubah sedemikian rupa sehingga bentuknya tidak lagi asli seperti awalnya. Waktu dulu pramuka pernah ya belajar sandi rumput, morse, gitu, semapur. Nah, itu sebenarnya bentuk Anda belajar bagaimana enkripsi, belajar menyandikan ya sebuah pesan. Jadi orang yang baca pesan itu tidak seketika tahu ini bentuknya apa tuh kok titik garis. Kalau dia nggak paham morse nggak bisa baca. Tapi kalau dia tahu kuncinya titik min titik dan sebagainya itu huruf disambung baru ketahuan pesannya. Nah, enkripsi seperti itu kira-kira. Jadi sama seperti kalau kita menyandikan sebuah pesan menjadi bentuk lain yang tidak mudah dimengerti oleh orang pada umumnya. Harus tahu kuncinya dulu, key-nya dulu, baru dia bisa membongkar pesan apa yang disampaikan. Nah, di jaringan juga demikian, di internet. Ya. Jadi kalau ingin supaya data itu tidak bocor, tidak diambil oleh orang lain, ya sebaiknya di enkripsi. Ya oke, itu untuk tracer. Ya, silakan nanti bisa dicoba di tempat masing-masing. Ini berlaku umum ya, jadi semua komputer bisa coba, modalnya hanya pakai command prompt, kemudian silakan ketikkan perintah-perintah tadi. Ya oke, itu untuk pertemuan hari ini yang bisa saya sampaikan. Yang perlu diingat, minggu depan minggu tenang ya. Betul ya? Nah, halo, suaranya diaktifkan dulu biar kedengaran. Ya, minggu depan minggu tenang, jadi silakan Anda bisa belajar kembali dari awal sampai akhir. Pada minggu berikutnya nanti kita mengadakan ujian akhir semester, nanti soalnya saya tampilkan di Siakat, bisa Anda kerjakan lewat komputer atau lewat handphone. Yang kedua, untuk presensi jangan lupa, presensi nanti selalu di Siakat. Jadi habis ini video hasil rekaman kita berkuliah ini saya upload ke YouTube, linknya saya tampilkan ke Siakat, nanti silakan Anda presensi kembali di Siakat. Ya, sebenarnya cukup buka Siakat saja sudah dihitung presensi. Jadi hari ini ada kuliah apa, buka aja mata kuliahnya, sudah bisa. Ya, minimal ya setengah menit lah, nggak perlu 1 menit ya, setengah menit buka gitu udah. Tapi biar amannya silakan bisa komen di sana. Nah, komen hadir dengan nama, biar tercatat tercantum. Karena kalau namanya sistem ya mungkin trafficnya sedang pas tinggi, Anda login tapi nggak kecatat bisa aja. Tapi kalau Anda mengirimkan pesan komen hadir atau nama kesimpan di sebelah kanannya, kalau belum diulangi lagi kecatat baru bisa dihitung sebagai penyimpanan hadiran. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan barangkali. Pak. Ya. Itu masih ada satu pertemuan lagi, Pak. Masa? Iya. Ya, minggu tenangnya kan tanggal 4. Apanya? Pasnya? Minggu tenangnya. Oh, minggu tenang tanggal 4 ya? Ya, 4 sampai 7. Ya, nanti mantai lagi, Bapak. Siap. Ini coba dicek lagi jadwalnya, saling mengingatkan aja lah. Ya, kalau ada yang mungkin saya lupa ya diingatkan. Ya. Lagi yang mau ditanyakan?
Tidak ada? Jadi selama kuliah online ini yang kelas pagi jadwalnya ke sore terus ya, sementara ya. Pagi ya saya, terus ini mau kok do hilang masih Shirley sama Diatul tadi. Nanti materinya hari ini juga saya siapkan disiapkan juga. Ya oke, saya rasa cukup. Nanti kira-kira setengah 1 jam lagi bisa kembali dibuka siakatnya untuk presensi. Begitu ya. Oke, Ya, Pak. selamat istirahat, selamat beribadah bagi yang muslim, tetap sehat, tetap semangat. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Untuk kuliah online-nya masih berjalan, informasi terbaru sampai dengan tanggal 8 Mei. Jadi kita ikuti dulu perintah yang ada sampai nanti memungkinkan kembali untuk kita bertatap muka di kampus. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.